Oke, hai teman-teman, berjumpa lagi dengan saya, Rini Sintasamin. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengolahan data spreadsheet. Dan di sini teman-teman bisa melihat ya, saya sudah menyediakan data dalam Microsoft Excel dan nantinya kita akan mengetahui bagaimana cara menemukan spasi, nama depan, nama belakang, durasi peminjaman, denda, hingga jumlah dan rata-rata pinjam dengan cara yang cepat, simpel, dan pastinya ini semua datanya akan terisi secara otomatis. Jadi dapat mempermudah teman-teman ya, tidak perlu lagi mengetik kembali secara manual. Nah, yang pertama kita akan mengetahui bagaimana cara menemukan spasi pada setiap nama pada sel nama lengkap ini. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama teman-teman ketik sama dengan, kemudian find, buka kurung, ada kutip, kemudian spasi, ada kutip, kemudian koma, kemudian kita klik kolom nama, kemudian koma, angka 1 dan kita tutup dengan tanda kurung, kemudian kita enter. Nah, setelah ini teman-teman cukup tarik saja ya sebagian sudutnya. Nah, semuanya sudah terisi secara otomatis dan kita bisa cek bahwa pada nama pertama dari nama Budi Pratama ini itu spasinya pada hitungan kelima. Nah, benar ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan mencari nama depan dari setiap nama ini secara otomatis dan gampang ya teman-teman. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama teman-teman ketik sama dengan, kemudian left, kemudian buka kurung, kita klik kolom nama, kemudian koma, kemudian kita salin rumus yang kita gunakan pada sel spasi sebelumnya, yaitu find, kemudian buka kurung, tanda kutip, spasi, tanda kutip, koma, kita klik lagi kolom nama, kemudian koma, angka 1 kita tutup dengan tanda kurung, kemudian kita enter. Nah, ya teman-teman, kemudian kita tarik saja dan semuanya sudah terisi secara otomatis. Kita bisa buktikan ya teman-teman bahwa nama depan dari nama Budi Pratama adalah Budi. Nah, benar ya teman-teman. Selanjutnya kita akan mencari bagaimana menemukan nama belakang dari setiap nama ini. Bagaimana caranya? Yang pertama teman-teman ketik sama dengan, kemudian right, berkurung, kita klik kolom nama, kemudian kita beri tanda koma, kemudian buka kurung, kemudian kita ketik length, kemudian buka kurung, kita klik lagi kolom nama, tutup kurung, dan dikurang dengan spasi atau pada sel G-nya teman-teman. Kita klik saja, kemudian kita beri tutup kurung sebanyak 2 kali, kemudian kita enter. Nah, benar ya teman-teman bahwa nama belakang dari nama Budi Pratama adalah Pratama. Nah, selanjutnya kita cukup tarik sampai ke bawah sini ya teman-teman. Nah, semuanya sudah terisi secara otomatis. Teman-teman, selanjutnya kita akan mengetahui atau menemukan durasi peminjaman. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, teman-teman ketik sama dengan, kemudian if, kemudian buka kurung, kita klik sel jumlah dipinjam ya teman-teman, kemudian tanda kurang sama dengan 2, kemudian koma, kemudian kita klik kolom sel lama pengembalian 1 ya teman-teman ini ya, kemudian kita ketik koma, kemudian if kembali, buka kurung, kita klik kembali sel jumlah dipinjam, kemudian kurang dari sama dengan 4, kemudian koma, kita klik kolom sel lama pengembalian 2, kemudian koma, kita klik kembali sel lama pengembalian 3. Nah, di sini kita menggunakan 2 kali buka kurung ya teman-teman, berarti penutupnya juga kita harus menggunakan tanda kurung sebanyak 2 kali. Setelah itu kita enter. Nah,
Kemudian kita tarik ya teman-teman. Nah, namun teman-teman bisa lihat ya di sini ada angka yang belum akurat. Nah, ya, jadi kita akan menggunakan simbol atau yang disebut juga dengan simbol referensi ya teman-teman, seperti simbol dolar kita sisipkan di setiap selnya. Nah, di sini ya teman-teman kita sisipkan simbol dolarnya. Kemudian di sini kemudian kita enter. Nah, ya teman-teman, setelah itu kita lakukan hal yang sama seperti sebelum, kita cukup tarik saja. Nah, sudah ya teman-teman, sudah terisi secara otomatis. Teman, selanjutnya kita akan mengetahui bagaimana cara menemukan durasi dipinjam ya, yaitu caranya cukup simple banget, yaitu kita cukup ketikkan sama dengan, kemudian buka kurung, kemudian kita klik kolom pada tanggal pengembalian dikurang dengan tanggal pinjam, kemudian kita tutup kurung, lalu kita enter. Nah, selanjutnya kita cukup tarik ya teman-teman sama dengan cara sebelumnya, dan teman-teman bisa lihat ini sudah terisi secara otomatis. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan mencari sel dendanya ya. Nah, yang pertama teman-teman ketik sama dengan, kemudian if, buka kurung, sel durasi dipinjam dikurang dengan sel durasi peminjaman, kemudian kurang dari sel lama keterlambatan 1, kemudian kita beri tanda koma, kemudian 0, kemudian if, buka kurung, kemudian durasi dipinjam dikurang dengan durasi peminjaman, itu sama dengan sel lama keterlambatan 1, kemudian koma, kemudian sel denda 1. Oke, kemudian koma, dan kita ketik if lagi, kemudian buka kurung. Setelah itu sel durasi dipinjam dikurang dengan sel durasi peminjaman, itu sama dengan kita klik sel lama keterlambatan 2, kemudian koma, kemudian sel denda 2, koma, kemudian sel denda 3, lalu kita tutup dengan tanda kurung sebanyak 3 kali, kemudian kita enter. Nah, namun sebelumnya teman-teman, kita harus lakukan hal yang sama, yaitu kita harus menyisipkan simbol referensi atau yang dinamakan dengan lambang dolar di setiap selnya. Ya teman-teman, kita sisipkan di sini. Kemudian di sini, pokoknya di setiap sel ya teman-teman. Kemudian di sini. Kemudian kita enter ya teman-teman. Nah, setelah itu kita tarik sampai ke bawah sama dengan cara sebelumnya. Oke, nah teman-teman bisa lihat ya di sini sudah terisi secara otomatis pada sel dendanya, pada bagian denda ini. Selanjutnya kita akan menentukan rata-rata pinjam. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama teman-teman klik ketik sama dengan, kemudian sum if, kemudian buka kurung, kemudian kita blok sel jenis kelamin. Oke, selanjutnya kita beri tanda koma, tanda kutip, L, tanda kutip, kemudian koma, kemudian kita blok sel jumlah dipinjam. Oke, setelah itu kita beri tutup kurung, kemudian garis miring, kemudian kita klik sel jumlah ini. Nah, setelah itu kita enter ya teman-teman. Nah, kemudian kita cukup tarik saja ya sudutnya. Oke. Nah, bagaimana teman-teman? Mudah kan? Nah, tunggu apa lagi teman-teman? Teman-teman harus coba langkah-langkah ini agar teman-teman mempermudah teman-teman ya dalam menggunakan ataupun menginput misalnya nilai ataupun rata-rata nilai. Nah, itu gampang banget teman-teman. Jadi
ini sudah ada rumusnya, dan teman-teman itu cukup menginput rumus, kemudian menggunakan sel-sel ini untuk diinput ke dalam rumus tersebut, dan teman-teman jadinya itu lebih mudah gitu. Jadi tidak perlu lagi untuk menghitung manual, diketik manual, dan segala macam. Dan dengan cara ini semuanya itu bisa jadi lebih simpel, cepat, dan mudah banget. Nah, teman-teman jangan lupa coba ya. Semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri dengan sekian dan salam sejahtera.